Shalom Jemaat GBI Puri Indah, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu,
kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau senantiasa mengasihi hidup kami. Darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa. Bahkan Engkau membawa kami jauh lebih tinggi Tuhan, tinggi dan tinggi. Mengatasi segala permasalahan hidup kami, cobaan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami bersyukur. Karena kami tahu Tuhan ketika kami berada di dalam-Mu, maka Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kami mau berseru nama-Mu Yesus Tuhan. Kau Allah yang kami sanjung, Kau Allah yang kami tinggikan. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu diam di hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan.
hadapan Tuhan. Haleluya, Lord. Haleluya. Kami bermasmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, Raja yang besar. Kami mau tinggikan Engkau terus Tuhan lewat puji-pujian kami. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Suaramu bersama-sama. I see the King of Glory coming on
Katakan bersama, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan, Allah kita layak dipuji, disembah saudara, amin. Dia Allah yang tertinggi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Mungkin boleh kasih tos kiri kanan, katakan Allah kita dahsyat. Sungguh gak ada yang mustahil buat Tuhan yang kita sembah. Come on, sama-sama kita mau bersyukur. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kita saudara. Bisa sama-sama bernyanyi saudara. Come on, sing. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. And there's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on, give me highway. Come on, sing it out. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in it. Hey, this is the day that the Lord has made. We rejoice and be. Sing it again. This is the day. This is the day. Ini hari yang Tuhan jadikan saudara. We will rejoice and be. Oh, this is the day that the Lord will rejoice. We'll rejoice. We'll rejoice. We'll rejoice. We'll rejoice. And be glad in it. Hey! Good. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Oh, let your favor pour out, Jesus. Come on, sing his name, Jesus. Here you go. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice. We will rejoice. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. Boleh sama-sama saudara angkat tangannya, katakan this is the day. Come on. This is the day that the Lord. Kami memuji-Mu Tuhan. We will rejoice and we will praise you. This is the day that the Lord will rejoice. Yes, we do. We'll be proud in it. We'll rejoice and be glad. Come on, clap your hands in the air. Ho, 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 ho. Yang percaya Allah kita baik, katakan amin. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good. Come on, kamu yang setuju sama-sama. Leave behind what happened. Oh, 'cause today, leave behind what happened yesterday. Oh, angkat tanganmu, katakan leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today, angkat tangan, katakan this is the day that the Lord has made. Hey, we will rejoice and be glad in it. This is the day. Come on, saudara, puji Dia. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice. Oh, come on, we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Kau baik Tuhan Yesus. Bapak Ibu, siapa yang percaya Allah kita dahsyat dan berkuasa atas hidup kita? Lambaikan tangan kita, katakan bersama dengan saya. Allah bangkit, come on, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Menyembahmu, muliakanmu mengikutmu, andalkanmu Tuhan, mengasihi, mendengar suaramu, itu rinduku, ku mau menyembahmu. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Berkat-Mu bagiku, kasih-Mu padaku, kan ku persembahkan untuk-Mu kekuatan dari-Mu, setia bagiku, kan ku persembahkan untuk-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Menyembah-Mu dan muliakan-Mu andalkan-Mu, Yesus, Yesus, ajar kami semua Tuhan mengasihi, mendengar
hidupmu menghidupkanku. Kau beri cintamu dan cintamu jadikanku. Kau beri hidupmu dan hidupmu menghidupkanku. Kau beri cintamu dan cintamu jadikan. Katakan, kau beri hidupmu dan hidupmu menghidupkanku. Kau beri cintamu dan cintamu jadikan. Kau beri dan hidupmu ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku untukmu. Untukmu Tuhan. Untukmu hanya. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Kita nyatakan Yesus Rajaku. Yesus Rajaku, serahkan hidupku kembali padaku. Mau kembali. Yesus Rajaku, serahkan hidupku kembali padaku. Oh Tuhan Yesus, oh Yesus Rajaku, serahkan hidupku kembali padaku. Katakan lagi saudara, Yesus kau Rajaku. Yesus Rajaku, serahkan hidupku kembali kepadamu, kepadamu. Untukmu, hanya untuk katakan berkatmu, bagiku, kasih-Mu yang Kau limpahkan Tuhan. Oh, kan ku persembahkan untukmu kekuatan darimu, setia bagiku, kan ku persembahkan. Mari sama-sama angkat tangan kita saudara. Berkat-Mu bagiku, kasih-Mu padaku, kan ku persembahkan untuk, katakan saudara, kekuatan darimu, setia bagiku, kami berikan, kan ku persembahkan untukmu. Katakan kekuatan, kekuatan darimu, setia bagiku, kan ku persembahkan untukmu. Kan ku persembahkan untukmu, kan ku persembahkan untukmu, Yesus. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami datang merendahkan diri kami, merendahkan hati kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mau buka tanah hati kami seperti tanah yang subur. Berdoa supaya benih kebenaran firman Tuhan berbuah lebat dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan
dengan bahasa yang mudah yang dapat dimengerti oleh kami semua. Buang semua perkataan yang tidak perlu, yang bukan berasal dari Tuhan. Biar Tuhan saja yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menangkap isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Thank you present worship team. Saya percaya kita semua diberkati. Oke, saudara, saya percaya bahwa setiap saudara yang hadir di sini mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara pasti mencintai apa yang namanya Alkitab, tapi ironinya tuh gini, ada banyak orang percaya Alkitab adalah firman Tuhan, berkata mencintai firman Tuhan, tapi kalau baca Alkitab itu males. Nah, tapi kalau di sini muka-mukanya semua katam Alkitab, sudah hafal Alkitab, baca bolak-balik ya. Sini tidak ada yang malas, itu di tempat lain. Kalau di sini nggak ada ya, nggak ada ngaku maksudnya ya. Oke, kita buka Alkitab kita sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ini ayat yang sangat terkenal. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini adalah pesan Paulus kepada Timotius ya, bahwa Timotius sudah dididik dari dulu, dan Paulus bilang sama Timotius untuk tetap berpegang dan mengingat orang yang mengajarkannya. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Nah, saudara, saya mau saudara perhatikan dulu di ayat yang ke-17 di sini dikatakan bahwa setiap manusia ya kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik di sini bukan sekedar saudara nolongin orang susah, bukan sekedar saudara berbuat baik biasa saja, tidak. Kata perbuatan baik di sini digunakan kata ergon. Kata perbuatan di sini digunakan kata ergon. Ergon itu punya pengertian work. Nah, dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, saudara nanti baca di rumah saja. Di sana dikatakan tuh begini, kita ini buatan Allah. Nah, ada terjemahan bahasa Inggris yang keren banget menerjemahkan sebagai for we are God masterpiece. Kita adalah mahakarya Tuhan yang dari semula diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu kata yang digunakan. Nah, Alkitab itu punya konsep ergon yang sangat hebat ya. Itu ergon itu work. Work itu beda dengan job. Nah, Injil Yohanes itu paling banyak menuliskan kata ergon. Sebab berkali-kali Yesus berkata bahwa dia ada untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Makanan dia ialah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa suruh kepada dia. Nah, makanya begini, saya mau bilang saudara gini, you can lose your job but you can lose your work. Nah, memang kalau di Indonesia job sama work sama aja. Enggak, tapi ini beda ya. Bahwa gini, dalam setiap saudara Tuhan menginstal yang namanya ergon. Itu yang menjadi rencana Allah dalam hidupmu. Dan itu saudara harus temukan. Nah, saudara tidak punya cara lain menemukan ini. Selain saudara belajar firman Tuhan, saudara harus bergumul dengan firman Tuhan sampai firman itu menjadi daging dalam hidup saudara. Makanya Alkitab adalah buku yang berisi firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Dia bukan buku biasa, sebab dalamnya adalah firman Tuhan, berisi juga firman Tuhan. Dan dia punya otoritas tertinggi dalam hidup manusia, yang adalah kepunyaan Allah, yang menuntun manusia kepada rencana Allah. Karena kita memang diciptakan untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Nah, saudara, kalau kita bicara firman
Firman itu apa sih? Firman itu bukan berasal dari kata Jawa Mas Firman ya, bukan ya. Firman itu dari bahasa Persia, artinya bukan sekedar omongan. Firman itu titah, firman itu sabda. Jadi kalau kita bicara firman Tuhan, firman itu adalah titahnya Tuhan sendiri, itu sabdanya Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu begitu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Tidak ada buku di dunia ini yang dicetak lebih banyak daripada Alkitab. Alkitab adalah the most best selling book ever. Tidak ada yang bisa menandingi Alkitab. Ini dicetak paling banyak dan ditulis ke paling banyak bahasa, itu juga Alkitab. Dan yang menakjubkan dari Alkitab, kenapa saya katakan ini pasti inspirasi Roh Kudus. Dan inspirasi di sini inspirasi khusus saudara, ya. Kenapa? Sebab Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis berbeda, kurang lebih 40 orang di zaman yang berbeda. Kalau saya secara random pilih saudara 5 orang aja deh, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 40, 5 orang aja. Katakan saudara yang saling kenal deh, ya. Saya kasih kertas lalu saudara nulis. Ini isinya pasti beda-beda semua, nggak mungkin bisa sama, apalagi nyambung. Alkitab ditulis oleh 40 penulis berbeda di kurun waktu 1500 tahun. Tidak saling kenal, waktunya pun berbeda. Tetapi bisa membentuk sebuah benang merah dari Kejadian sampai Wahyu, dari awal mula dunia sampai akhir dunia, dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, sampai rencana penyelamatan manusia, sampai eksekusinya. Ini mereka nggak saling kenal, tempatnya beda, waktunya beda. Maka saya katakan inspirasi di sini bukan inspirasi biasa. Ada musisi ya, lagi putus cinta, ambil gitar, metik-metik, dapat inspirasi, bikin lagu bagus, lalu jadi hits. Itu kan juga inspirasi, ya kan? Kalau penulis novel ya, dapat inspirasi tulis cerita, lalu difilmkan jadi best selling, bisa. Tapi kalau ini bukan inspirasi begituan, ini pewahyuan ilahi. Makanya Alkitab ini buku paling laku, buku yang paling dicetak banyak, sekaligus buku yang paling banyak ditentang, buku yang coba dimusnahkan, buku yang coba digoyang-goyang. Tapi sampai detik ini Alkitab tetap berdiri kokoh. Nah, saya mau langsung masuk saja ya ke dalam 2 Timotius tadi ayat yang ke-15. Saya mau nunjukkan bahwa Alkitab yang saudara pegang ini tervalidasi dengan baik, ya, tervalidasi. Nah, ayat yang ke-15-nya. Ayat yang ke-15. Apa bunyinya ayat yang ke-15? Oke, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, pertanyaan saya, kitab sucinya yang mana? Kan Alkitab belum ada saat itu. Ya, perjanjian baru belum ada, perjanjian lama sudah ada. Jadi perjanjian lama yang saudara pegang itu sama persis dengan apa yang sampai hari ini, dari dulu sampai sekarang orang Yahudi pegang. Nah, ini juga divalidasi sama Tuhan Yesus. Yuk kita lihat. Lukas 24 ayat 44. Kalau tadi kita lihat Paulus memvalidasi otoritas kitab suci yang saat itu baru ada PL. Nah, lihat ya. Sekarang Yesus, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu sejak atau ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam apa? Kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Nah, ini kan semua PL kita. Jadi kalau ada orang yang meragukan Alkitab, kita beresin satu-satu dulu nih. Sekarang PL. Ya. PL ini Yesus pun mengakui. Kalau Anda nggak mau mengakui ya, Anda bukan pengikut Yesus, kan gitu aja gampang. Ya. Yesus pun memvalidasi akan hal ini. Lebih lanjut lagi kita lihat. Matius 5 ayat 17-18.
Jadi kalau Paulus validasi, Yesus validasi, itu artinya apa? Secara prinsip kitab suci adalah ilham Allah, di mana kita harus berpegang erat sejak zaman dahulu. Ayat 17-18, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu lihat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ditekankan lagi, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Di sini Yesus berkata, ya, bahwa ini betul-betul valid. Bahkan aku datang bukan untuk meniadakan. Tapi kan tadi diawali di ayat 17, jangan kamu menyangka atau jangan kamu berpikir. Kenapa? Ini antisipasi, ya. Antisipasi karena apa? Saat itu apa yang Yesus ajarkan memang berbeda dengan apa yang diajarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Dan apa yang Yesus ajarkan, ya, memang berbeda. Tapi bedanya di mana? Bedanya di aplikasinya. Yesus datang memberikan nafas kitab suci itu. Tapi yang dipersoalkan ini aplikasinya. Makanya kalau saudara lihat kan, yang dipersoalkan tuh apa sih? Cuci tangan sebelum makan, menyembuhkan pada hari Sabat. Tapi inti daripada kitab tersebut, inti daripada teks tersebut nggak ada yang dibulak-balik. Kalau zaman sekarang kan terbalik. Yang orang mau acak-acak itu intinya kalau nggak sesuai sama dia diacak-acak. Katanya Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih jadi tidak mungkin membuang ciptaannya ke neraka. Neraka itu nggak ada lah. Gimana? Yesus itu orang yang paling banyak ngomong tentang neraka. Jadi beda ya. Yang Yesus acak-acak adalah aplikasi penerapan. Sebab aplikasi penerapan itu tradisi manusia. Itu bukan firman Allah. Lah, dulu kita kan baca Alkitab pakai buku. Sekarang kita sudah pakai gadget. Ya. Kalau dulu mari kita buka, sekarang mari kita pencet. Gitu kan. Tapi kan ada-ada saja. Misalnya orang-orang tua yang masih senangnya bawa Alkitab buku. Nanti menasehati, kamu harus pakai Alkitab buku, ini baru firman Allah, jangan pakai gadget. Nah itu biasa baby boomers dan Gen X itu senang yang tertulis. Nah tapi kalau ketemu Gen Y atau milenial dan Gen Z demennya yang elektronik. Ya, ini kan namanya metode ya. Setiap generasi punya caranya masing-masing. Ini jangan dipersoalkan ya. Kalau saudara senangnya pakai buku ya silakan. Kalau saudara mau bawa gulungan kitab juga boleh kalau saudara punya. Kan itu kan gitu ya. Jadi jangan yang kayak begini-beginian yang dipersoalkan. Nah, yang Yesus persoalkan sejak dulu adalah metode-metode itu loh, penerapan aplikasinya. Tapi Yesus itu kan memberikan nafas, esensinya. Isinya tidak ada yang dibulak-balik ya. Isinya tidak ada yang bulak-balik. Jadi yang Yesus lawan adalah penjelasan Taurat ala banyak Farisi pada saat itu. Ya. Kalau metode tradisi itu memang tradisi manusia tidak otoritatif ya. Tapi kalau nafas kitab suci itu otoritatif. Dan itu otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Nah, bagaimana dengan validasi perjanjian baru? Nah, sekarang kita lihat sebentar. Saudara tahan dikit ya. Nanti saya masuk pada aplikasi yang lebih sederhana. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Ini supaya saudara ngerti dan paham. Target saya itu cuma satu, doa saya cuma satu. Saudara mendengar khotbah ini bukannya saudara jadi teolog, bukan. Saudara mencintai Alkitab saudara dan saudara yakin bahwa itu isinya benar. Saudara jangan ragu. Kan sekarang kan terombang-ambing soalnya ya. Karena ada yang viral bilang Alkitab bisa salah, bahwa isi Alkitab tabrakan. Enggak saudara, tidak tabrakan. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Di sini Petrus bilang gini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah jadi pada saat itu surat-surat itu sudah beredar ya, kitab Injil, surat-surat Paulus itu sudah beredar saudara.
Makanya Petrus memvalidasi surat-surat Paulus. Lihat. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya justru diputar baliklah. Surat Paulus itu tegas, saudara. Banyak mengkonfrontasi dosa manusia, banyak mengkonfrontasi kedagingan. Tapi Petrus bilang gini, kalau tidak ngerti, orang akan memutarbalikan. Justru menjadi apa? Kebinasaan, apolea. Hati-hati, Alkitab itu jangan diputarbalikan. Orang yang memutarbalik-balikan Alkitab pasti mendatangkan kebinasaan. Dan di sini dikatakan apa? Sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, saudara, di sini siapa yang suka memutarbalikan Alkitab? Yang memutarbalikan adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum. Saya suka sekali dengan terjemahan bahasa Indonesia. Sebab dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata wicked, jahat. Tapi terjemahan Indonesia orang yang tidak mengenal hukum, betul. Karena memang athesmos dalam bahasa Yunaninya yang berarti lawless. Siapa yang suka memutarbalikan Alkitab? Yang tidak suka aturan, yang tidak suka dengan hukum, inginkan kebebasan, apapun yang dilakukan boleh. Nanti dibalut dengan satu kata, kasih, tapi dia lupa kasih itu juga hukum. Loh, iya kan? Kasih itu hukum. Hukum kasih kan? Inilah hukum yang utama dan terutama kasih pun hukum. Dengar baik ini, saudara. Di dalam alam semesta ini, bukan hanya di dunia ini loh. Di dalam alam semesta ini tidak ada yang tidak ada batasan kecuali Tuhan sendiri. Loh, saya ulang lagi. Tidak ada yang tidak ada batasan kecuali Tuhan sendiri. Percaya nggak? Indonesia kan negara merdeka, tapi kita tetap punya batas wilayah, ya kan? Rumah saudara punya batas? Punya. Makanya saudara punya tetangga. Saudara tidak boleh membangun naruh barang di area tetangga. Ada batas wilayah. Bahkan semua permainan pun ada aturan. Ada yang mau main sepak bola tanpa garis, bolanya bisa dibawa sampai ke bangku penonton, suka-suka semua. Nggak ada kan? Percayalah, kita hidup pasti ada batasan. Dan batasan kita adalah Tuhan sendiri. Nah, karena kita tahu, saudara ya, bahwa Alkitab itu ya adalah firman Allah, maka sekarang pertanyaan saya itu begini, apakah Alkitab bisa bersalah? Katanya kan Alkitab bisa salah dan tabrakan. Enggak, saudara ya. Kalau kita percaya ini inspirasi Roh Kudus, Alkitab nggak mungkin bisa salah, saudara. Kitab suci tidak mungkin bisa salah, orang ini inspirasinya Tuhan. Nah, tapi buktinya apa? Dan tidak salahnya di mana? Nih, saya kasih tahu sekarang. Yang dimaksud tidak bisa bersalah adalah pada otografnya. Otograf adalah naskah asli, naskah pertama ditulis. Kita mempercayai tidak ada kesalahan di sana. Tetapi kita jangan naif. Yang namanya dalam salinan, saya gunakan kata ini dengan hati-hati nih, salinan. Bisa nggak ada kesalahan? Pasti bisa ada typo. Pasti bisa ada kesalahan. Namun dalam penjagaan Roh Kudus, kesalahan itu tidak mengurangi makna aslinya. Saudara harus bayangkan dulu bagaimana surat itu ditulis. Surat-surat itu ditulis di daun papirus. Daun papirus itu yang berbahan papirus itu ya, daun papirus itu daun yang paling kuat. Itu tahan air. Nah, keranjang Musa kemungkinan besar pun, kan Musa ditaruh di sungai Nil. Kemungkinan besar keranjangnya itu dari daun papirus.
Karena itu tahan air, dan sungai Nil itu kan banyak buaya. Tapi buaya itu tidak suka dengan aroma papirus. Maka bayi Musa itu aman, saudara. Ya. Nah, papirus ini paling kuat. Alkitab kita, saudara ya, itu masih punya 5.000 manuskrip lebih dari daun papirus. Kalau zaman dulu tuh kita susah, kita harus ke museum di London, kita mesti ke museum di Israel untuk melihat manuskrip kunonya yang masih ada sampai sekarang. Tapi kalau sekarang saudara tinggal dengan adanya internet, saudara tinggal ke Early Bible Papyri. Nah ya, itu www.earlybible. Saudara bisa ketemu langsung, saudara bisa ngelihat naskah-naskahnya walaupun sebagian sudah rusak. Nah, itu masih ada 5.000 lebih yang dengan kode P46 doang, itu masih ada 5.000 lebih. Nah, saudara harus tahu ya, ahli-ahli filsafat yang dokumen tertuanya paling banyak itu Homer. Homer itu pun baru 600 lebih. Kalau Plato, Aristoteles itu lebih sedikit lagi, cuman puluhan. Tapi kenapa orang bisa percaya sama itu terus meragukan Alkitab? Kan gak mungkin. Nah, saya mau tunjukkan, coba lihat slide. Ini contoh ya, contoh saudara. Ini contoh, saya nih kasih lihat ini supaya saudara tahu bisa ada perbedaan ya. Tapi tidak mengurangi makna. Ini yang saya maksud dengan penjagaan Roh Kudus, saudara. Jadi kalau saudara lihat, ini kok sekarang ada Alkitab TB2, kok firman Allah direvisi? Itu bukan direvisi, saudara ya. Itu terjemahannya supaya lebih gampang. Nah, saudara lihat di kanan itu ada yang namanya Tischendorf dan WHNU. Itu adalah yang menjadi acuan TB, LAI kita. Kalau saudara lihat Roma 8 ayat 1, di situ di LAI cuman berbunyi, oleh karena itu sekarang tidak, tuh kan saya tulis tidak aja A-nya 2 tuh. Nah ini kan contoh typo ya. Typo itu bisa ada saudara ya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Tapi kalau saudara lihat King James Version itu ada tambahannya. Who is not walk by the flesh but by the spirit. Itu ada tambahan di belakang. Yang tidak berjalan menurut daging, melainkan menurut roh. Kenapa? Karena King James Version mengambil dari naskah sumbernya Textus Receptus. Nah ini saudara nggak perlu pusing nama-namanya ya. Tapi saya cuma mau tunjukkan kepada saudara bahwa ketika ada yang dikurangi untuk dipersingkat ketika penyalinan, tetap tidak menghilangkan makna asli. Contoh yang kedua, satu contoh lagi aja. Next, Markus 3 aja. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, karena kita sumbernya itu kan Tischendorf dan WHNU, maka ditulis dan memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat. Nah kalau saudara lihat King James Version Textus Receptus, dan memiliki kuasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan untuk mengusir roh jahat. Nah jadi nih logikanya tuh gini, ketika dalam penyalinan saudara ya, kan menyembuhkan banyak penyakit itu sudah ada di banyak tempat. Ini dia mau mempersingkat supaya nggak terlalu panjang. Nah tapi ketika itu dihilangkan, itu juga tidak akan berpengaruh. Karena di bagian lain sudah ada. Nah makanya saya tuh bilang, Alkitab yang otograf tidak bisa salah. Sekalipun dalam penyalinan, nah sekarang kayak Bizantin dengan Tischendorf, itu perbedaan bisa ada 6.000 kata. Bayangin kalau saya satu hari keluarin 5 aja 20 tahun baru selesai kan. Nah, tapi di sini saudara mesti lihat bagaimana Roh Kudus menjaga. Next slide aja. Next slide, Pak. Bukan yang teks, yang ada gambar. Nah, ini adalah gambar papirus tuh saking tuanya ada yang rusak. Itu yang udah bolong-bolong itu kitab Roma itu. Ya. Nah, next lagi. Ini hebatnya Alkitab. Nah, ini saudara yang bisa Mandarin ya. Saudara pasti bisa bacanya. Ini nih kalau tidak salah cuan bacanya. Cuan. Ini bukan cuan ya. Nah, kita otaknya cuan terus emang ya. Enggak, ini cuan ya. Saya sih kurang bisa Mandarin, cuman hafal yang ini doang. Mandarin itu kan tulisannya kan kayak gambar saudara. Itu cuan itu kan perahu itu. Kalau di breakdown itu jadi ada vessel, ada 8 pak, ada mulut kau. Jadi 8 mulut. Ini kan kitab Kejadian saudara, ini kan kisah Nuh. Kok bisa tahu sih?
Nah inilah tradisi lisan. Dulu belum ada Alkitab, tapi turun menurun. Ini membuktikan Alkitab itu benar, saudara. Ini tulisan Mandarin yang model gini banyak, bukan cuma satu. Coba next. Nah tuh, forbidden atau dilarang. Itu gambarnya kalau di breakdown bisa ada 2 pohon, bisa ada Tuhan tuh coba. Kok bisa begini? Ini kan kejadian 3, saudara. Nah saudara, jangan kita ragukan Alkitab. Alkitab itu otoritasnya tidak perlu kita ragukan. Alkitab itu otoritasnya tidak kita ragukan. Makanya saya tuh bilang gini, saudara nggak perlu jadi teolog, tapi saudara baca Alkitab dengan sikap hati yang jujur dan terbuka, saudara mentaati, melakukan apa yang saudara bisa pahami. Jangan kalau yang kita nggak suka, terus kita melakukan yang namanya tuh ini. Ini yang sekarang sedang dilakukan, dekonstruksi. Tahu dekonstruksi? Kalau konstruksi kan membangun, dekonstruksi itu merobohkan. Jadi kalau Alkitab bilang, perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita. Udah gak cocok sama zaman sekarang. Lalu ada pihak-pihak yang mencoba dekonstruksi. Ditafsir, diputer-puter, alasannya pakai konteks, pakai ini, pakai itu. Ujungnya apa? Ingin melegalkan nafsunya. Ingat tadi orang-orang yang melawan hukum memutarbalikan cuman untuk apa? Nafsunya. Maka orang-orang ini mulai tidak suka kalau adanya kenyataan Yesus mengancam dengan neraka. Tidak suka kalau ada ayat-ayat yang Tuhan bilang, enyah daripadaku, aku tidak kenal kamu. Nah semua ayat yang mereka tidak suka, mereka akan melakukan yang namanya apa? Dekonstruksi. Nah kalau saya bilang ini namanya teolog genit. Cuman mau beda, mau kelihatan pinter, mau comot yang dia suka. Malah jadi kelihatan bodohnya. Memang tantangan kekristenan itu banyak, bisa dari dalam dan bisa dari luar. Tapi yang dari dalam ini seringkali membahayakan saudara. Ya. Jadi saudara harus berpegang teguh. Ya. Kalau ada hal-hal yang saudara tidak mengerti, misalnya Tritunggal, ya saya bisa jelaskan Tritunggal. Tapi jujur ya, kadang-kadang pendeta juga kalau ditanya Tritunggal tuh bingung loh. Jangankan jemaat, pendeta ditanya Tritunggal aja tuh bisa bingung. Kan itu sebenarnya nih simpelnya kan gini. Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah ini Allah, inilah sang sumber Bapa. Roh Allah melayang-layang, itu Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Lalu berfirmanlah Allah. Itulah Logos, itulah sang firman. Firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Firman yang tertulis namanya Alkitab atau kitab suci. 2 ini gak bisa salah. Firman yang diberitakan namanya khotbah. Ini bisa salah. Kenapa? Yang menyampaikan saya orang berdosa. Tetapi firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Firman yang tertulis adalah Alkitab. 2 ini tidak bisa salah. Nah itu kan ada Tritunggal di situ. Makanya dikenal dengan istilah dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. 3 pribadi tapi 1 hakikat. Nah saudara jangan bilang, kok pribadinya begitu? Ya saudara jangan melihat pribadinya dengan psikologi Sigmund Freud. Ya gak akan nyambung. Makanya banyak orang gak bisa bedain 1 Tuhan sama 1 bola. Tahu maksud saya? Orang tuh gak bisa bedain 1 Tuhan sama 1 bola. Kalau saudara saya kasih bola, ini nih pelajaran filsafat dasar. Saya boleh minta 5 menit? Waktunya udah habis. Kalau nggak boleh saya amin sekarang. 5 menit ya? Oke, saya janji 5 menit. Kalau saudara saya kasih bola, saya tanya, ini bola bentuknya apa? Saudara pasti bilang bundar, kan kagak mungkin bilang kotak. Ya kan? Kenapa saudara tahu itu bentuknya bundar? Karena ada bendanya, ada fisiknya. Nah, itu adalah logika yang pertama, logika fisik. Saudara bisa bilang bola itu bundar, kenapa? Karena ada bentuknya. Setelah yang fisik, saudara harus belajar melangkah lebih jauh lagi yang namanya metasis. Metasis itu gini, kalau saya bilang 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 kan? Oke, pertanyaan saya, apakah kalau satunya ada 3 biji pasti 3?
Belum tentu. Kalau tanda tambah saya ganti jadi tanda kali, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Loh, kan satunya juga 3. Tadi 3, sekarang 1. Nah, ini saudara jangan keblinger ya. Enggak, ini mah cuma filsafat dasar ya. Itu namanya metasis. Bendanya sudah tidak ada. Tapi ada yang lebih tinggi dari ini. Itu Tuhan. Tuhan itu metafisik. Kalau saudara menyamai pribadi Tuhan sama dengan pribadi manusia, ya nggak bisa. Maka saya tuh bilang, banyak orang yang nggak bisa bedain satu Tuhan sama satu bola. Nah itu harus belajar filsafat dasar dulu, kalau nggak bisa bedain. Dan kalau orang bilang Alkitab bisa salah, apalagi yang ngomong gelarnya pastor lagi. Ini saya lebih pusing lagi. Karena saya akan bertanya, enggak, kita tutup Alkitab dulu. Saya tanya pakai logika umum dulu. Kalau Anda seorang pendeta dan Anda berkata Alkitab bisa salah, maka pertanyaan saya adalah, dasar ajaranmu apa? Loh iya dong, itu yang saya tanya. Kalau Anda bilang Alkitab, sorry ya, berarti ajaran Anda pun salah. Karena dasarnya pun salah. Tapi kalau Anda bilang dasarmu bukan Alkitab, lah kenapa saya harus percaya Anda? Lebih baik saya percaya Alkitab yang sudah teruji ribuan tahun, yang telah menyelamatkan jutaan orang, mengubahkan hidup jutaan orang, memberikan pengharapan untuk yang putus asa kepada jutaan orang. Itu kan logika sederhananya. Lalu dibilang Alkitab tidak bisa jadi patokan mutlak, ya kan? Berarti bukan otoritas tertinggi. Oke, jadi otoritas tertinggi apa? Yesus. Nah, Anda tahu Yesus dari mana? Tahu ya? Ini logika umum dulu, jangan masuk ke dalam dulu. Logika umum aja nggak bakal lolos. Nah makanya saya mau tutup dengan ayat ini. Ulangan 29 ayat 29. Yuk kita lihat, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Jadi kalau saudara merasa baca Alkitab masih banyak yang tersembunyi, it's okay saudara. Otak kita itu kecil. Seandainya otak saudara segede ruangan ini, percayalah Anda tetap tidak akan bisa memahami Tuhan seutuhnya. Kalau Tuhan bisa dipahami oleh otak yang segede kota Jakarta, berarti dia nggak maha lagi. Jadi memang dalam hidup ini ada hal-hal yang tersembunyi. Ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Nah yang saudara harus garis bawah itu yang ini. Supaya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Atau supaya kita melakukan segala perkataan firman ini. Artinya apa? Yang paling penting di sini adalah ketaatan. Bukan soal berapa banyak saudara tahu, tapi saudara mau taat dari apa yang saudara tahu. Selamat mencintai firman Tuhan dan jangan pernah ragukan firman Tuhan. Bukankah firman Allah sudah mengubah hidup saudara sampai hari ini? Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Saya mau berdoa dulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi aku berdoa Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam nurani, lubuk hati anak-anak-Mu, supaya kami tidak terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu, supaya kami meyakini iman kami semakin teguh, mempercayai, kami semakin mencintai firman Tuhan, dan kami mau berpegang teguh kepada apa yang telah diajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alkitab telah mengubah hidup kami, firman Allah telah mengubah hidup kami. Firman Allah telah memberikan pengharapan kepada orang-orang yang putus asa. Terima kasih Tuhan.
Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Women in Christ pada hari Kamis 9 Mei 2024 diliburkan dan akan kembali diadakan pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall dengan pembicara Pastor Tamara Geraldine. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik bukan? Kita sudah menikmati ibadah yang luar biasa hari ini. Dan saya ingin mengingatkan bahwa pada tanggal 9 Mei minggu ini ya, bahwa kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam 2 kali jam ibadah. Seperti apa yang telah diumumkan. Jangan lupa tuh, karena itu adalah hari libur. Bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta, mari sama-sama kita beribadah secara onsite. Yang kedua, setelah itu selama 10 hari ke depan, setiap jam 7 malam di GBI Puri Indah Mall di basement. Itu ibadah kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Bagi kita yang memerlukan kekuatan, keberanian, kepastian, pengharapan, damai sejahtera, saya undang kita bersama-sama untuk hadir. Biar kita kembali dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya yang kudus untuk menghadapi hari-hari kita ke depan ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. GBI Puri Indah memfasilitasi Healing Movement Camp untuk para pasangan suami istri di GBI Parung Panjang pada hari Sabtu 27 April 2024. Jemaat yang mengikuti berasal dari GBI Parung Panjang, Sewan Rawa Kucing, Cirarap, Jagabaya, dan Kasih Sadangan. Melalui Healing Movement Camp ini, jemaat diajarkan untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Bapa di sorga dan diajarkan untuk memandang diri sendiri dari kacamata Tuhan, serta mengajak jemaat untuk pulih dari segala luka dan kepahitan yang mereka alami agar rancangan Tuhan dapat bekerja dengan sempurna pada diri mereka. Shalom saudara, GBI Puri Indah akan kembali mengadakan Bible Study dengan tema Bahaya Kristen Progresif pada 8 Mei 2024 pukul setengah 8 malam di GBI House of Blessing. Kita akan belajar mengenai apa sih Kristen Progresif dan bagaimana Alkitab memandangnya. Kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Wigan Sugandi sebagai pembicara dan PDM Dio Angga Pradipta sebagai moderator. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri, dapat men-scan QR Code, menghubungi nomor yang tertera, atau mengunjungi konter ibadah raya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian pengumuman dari kami. Tetap semangat, Happy Sunday, and God bless Indonesia. Ya, kita angkat tangan kita, siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap dari kita semua dalam apapun yang kita lakukan, pekerjaan, bisnis, usaha, sekolah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan damai sejahtera Tuhan mengalir pada setiap dari engkau semua. Terimalah dan pulanglah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Mari jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin.